Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP, melanjutkan latihan ulangan akhir semester genap part 2 untuk nomor 21 sampai 40. Silakan dibuka halaman 201. Nomor 1, perhatikan gambar ini. Diketahui besar sudut OCA 18 derajat, besar sudut ABC adalah OCA adalah di sini ya, berarti besarnya 18 derajat. Karena di sini segitiga AOC adalah segitiga sama kaki, berdasarkan panjang OC dan panjang OA yang sama, maka besar sudut OAC juga 18 derajat. Yang pertama yang harus kita cari adalah sudut AOC. Berapakah besar sudut AOC ini? Ternyata besar sudut AOC bisa diperoleh dengan cara 180 derajat dikurangi dengan penjumlahan antara 18 ditambah 18 derajat. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 18 ditambah 18 derajat hasilnya 36. 180 derajat dikurangi 36 hasilnya 144. Berarti untuk mencari sudut ABC ini adalah sudut keliling yang besarnya setengah dari sudut pusat, yaitu setengah dari sudut AOC. Karena kita sudah mendapatkan sudut AOC, berarti setengah dikalikan 144 sama dengan 72 derajat. Maka jawabannya C. Nomor 22. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 8 cm dan 2 cm. Disinggung oleh garis PQ. Jika PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan panjang 24 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran itu adalah, kita akan menggunakan rumus persekutuan dalam, saya singkat PD di sini ya. PD pangkat 2 sama dengan JP pangkat 2 dikurangi buka kurung R ditambah R tutup kurung pangkat 2. PD di sini artinya persekutuan dalamnya yang panjangnya 24 berarti 24 pangkat 2. JP atau jarak pusat yang akan kita cari berarti kita biarkan. R besar itu berarti 8, R kecil 2 ya. 24 pangkat 2 hasilnya adalah 576, JP pangkat 2 kita tulis ulang, 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Jangan lupa dikuadratkan ya. 576 kita tulis ulang, JP pangkat 2 kita tulis ulang, 10 pangkat 2 hasilnya 100. Negatif 100 kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan, berarti 576 ditambah dengan 100 hasilnya adalah 676 untuk JP pangkat 2. Untuk mencari JP berarti akar dari 676 hasilnya adalah 26 cm. Jadi jarak pusatnya adalah poin B, 26 cm. Nomor 23. Pada gambar berikut dua lingkaran dengan pusat di A dan B saling bersinggungan luar. PQ garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Jika jari-jari lingkaran A adalah 12,5 cm, kemudian jari-jari lingkaran B adalah 4,5 cm, maka panjang PQ adalah, kita masukkan yang diketahui, jari-jari lingkaran A adalah 12,5, jari-jari lingkaran B adalah 4,5. Kita menggunakan rumus persekutuan luar, saya singkat PL di sini ya. PL pangkat 2 sama dengan JP pangkat 2 dikurangi buka kurung R besar dikurangi R kecil, tutup kurung pangkat 2. JP di sini artinya jarak pusatnya ya, berarti di sini 12,5 ditambah 4,5 hasilnya adalah 17, berarti 17 pangkat 2. R besarnya adalah 12,5, R kecilnya adalah 4,5. 17 pangkat 2 hasilnya 289, 12,5 dikurangi dengan 4,5 hasilnya adalah 8, kemudian dipangkatkan 2 berarti 64. Kalau kita kurangi hasilnya 225, berarti untuk mencari PL caranya adalah akar dari 225 hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya B. Nomor 24. Pada gambar berikut, PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di M dan N. Jika jari-jari lingkaran M berbanding dengan jari-jari lingkaran N 3:2, panjang PQ sama dengan 24 cm dan jarak kedua pusat lingkaran adalah 26 cm, maka panjang jari-jari lingkaran M adalah, yang pertama yang kita pahami, jika di sini bentuknya perbandingan, maka 3:2 ini bukan nilai sebenarnya. Maka kita tambahi variabel X untuk memudahkan perhitungan. Jari-jari lingkaran M berarti 3X, kemudian jari-jari lingkaran N adalah 2X. Kemudian panjang PQ 24, panjang MN atau jarak kedua pusat lingkaran adalah 26.
kita akan menggunakan rumus persekutuan dalam ya. PD pangkat 2 sama dengan JP pangkat 2 dikurangi jari-jari lingkaran M ditambah dengan jari-jari lingkaran N dipangkatkan 2. PD pangkat 2, persekutuan dalamnya ya, yang dimaksud di sini adalah PQ, berarti 24 pangkat 2, jarak pusatnya 26, berarti 26 pangkat 2, RM ditambah RN, berarti 3X ditambah 2X dipangkatkan 2. 24 pangkat 2 hasilnya 576, 26 pangkat 2 hasilnya 676, 3X ditambah 2X hasilnya adalah 5X, kemudian dipangkatkan 2. Negatif 5X dipangkatkan 2, ini kalau kita bawa ke kiri, nanti akan menjadi positif ya. Kemudian 576 ini menjadi pengurangan. 5X yang dipangkatkan 2 kita tulis ulang, 676 dikurangi 576, hasilnya adalah 100. Kuadrat kalau kita pindah ke kanan menjadi bentuk akar ya, berarti 5X sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10, berarti X sama dengan 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran M yang besarnya 3X, di mana X-nya sudah kita temukan 2 cm. Berarti 3 dikalikan 2 cm sama dengan 6 cm. Jawabannya B. Nomor 25, diketahui segitiga XYZ mempunyai ukuran XY 8 cm, XZ sama dengan 15 cm, dan YZ sama dengan 17 cm. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Panjang jari-jari lingkaran yang dapat dilukis melalui ketiga titik segitiga XYZ adalah, kita akan menggunakan rumus untuk mencari jari-jari lingkaran dari titik-titik segitiga A, B, C-nya sudah diketahui ya, 8, 15, dan 17. Kemudian 4 kita tulis ulang, luas segitiga adalah setengah kali alas, ini alasnya, kemudian dikali tinggi, tingginya 15. 8 dibagi 8, 1, 15 dibagi 15, 1, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sehingga tersisa 17/2 atau setara dengan 8,5 cm. Jawabannya D. Nomor 26, banyak rusuk dan diagonal bidang pada kubus masing-masing adalah, bentuk kubus kurang lebih seperti ini, rusuknya ada 12, kemudian yang dimaksud diagonal bidang adalah garis merah yang ada di bawah ini ya. Perhatikan di sini ya, jadi setiap sisi itu mempunyai diagonal bidang. Karena di sini kubus mempunyai 6 sisi, maka banyak diagonal bidang bisa kita cari dengan cara 6 sisi dikalikan 2 diagonal bidang sama dengan 12 diagonal bidang. Maka jawabannya adalah poin A, rusuknya 12, kemudian diagonal bidangnya 12. Nomor 27, gambar yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, dari 4 gambar yang ada ini, jaring-jaring kubus yang benar adalah poin A. Nomor 28, perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang diarsir disebut dengan poin C, bidang diagonal. Nomor 29, panjang kerangka balok yang memiliki ukuran panjang 14 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 7 cm. Untuk mencari panjang kerangka satu balok, kita bisa menggunakan rumus 4 buka kurung, panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 4 kita tulis ulang, kemudian panjangnya kita ganti 14, lebarnya 9, tingginya adalah 7. Yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya. 14 ditambah 9 ditambah 7 hasilnya adalah 30. Kalau dikalikan 4 hasilnya 120 cm. Jawabannya B. Nomor 30. Sebatang kawat dengan panjang 5 meter akan dibuat kerangka sebuah balok berukuran 17 cm kali 10 cm dan 8 cm. Jika dibuat kerangka balok yang identik, maka panjang kawat yang tidak terpakai adalah, untuk mencari panjang kerangka satu balok, caranya adalah 4 buka kurung P tambah L tambah T. P-nya 17, L-nya 10, T-nya adalah 8. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 17 ditambah 10 ditambah 8 hasilnya adalah 35. Kalau kita kalikan 4 berarti 140 cm. Ingat, ini panjang untuk satu kerangka balok. Karena pada soal ini ingin dibuat 3 kerangka balok, berarti tinggal kita kalikan 3 saja ya. 3 kali 140 cm hasilnya adalah 420 cm. Berarti untuk mencari panjang kawat yang tidak terpakai, atau saya singkat sisa kawat, caranya adalah 5 meter dikurangi dengan 420 cm. Karena satuannya belum sama, kita samakan menjadi cm ya. 5 meter setara dengan 500 cm,
dikurangi 420 cm hasilnya 80 cm. Jawabannya D. Nomor 31. Luas permukaan balok yang memiliki ukuran panjang 10, lebar 8, dan tinggi 7 cm adalah. Rumus luas permukaan balok sendiri adalah 2 buka kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. P kali L berarti 10 dikalikan 8, P kali T berarti 10 kalikan 7, L kali T berarti 8 kalikan 7. 10 dengan 8 kita kalikan, hasilnya adalah 80, 2 tetap kita tulis ulang ya. Ditambah dengan 10 kalikan 7 adalah 70, ditambah 8 dikalikan 7, 56. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 80 ditambah 70 ditambah 56, hasilnya 206. Ketika dikalikan 2, hasilnya adalah 412 cm persegi. Maka jawabannya D. Nomor 32. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 4:3:2. Jika luas permukaan balok itu adalah 468 cm persegi, maka volume balok itu adalah, karena di sini perbandingan, berarti 432 ini bukan nilai sebenarnya, maka untuk memudahkan perhitungan kita tambahi variabel X, sehingga menjadi 4X, 3X, dan 2X. Kita uraikan dari yang diketahui luas permukaan balok ya, dengan rumus 2 buka kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Luas baloknya kita masukkan 468, kemudian P kali L berarti 4X dikalikan 3X, P kali T berarti 4X dikalikan 2X, L kali T berarti 3X dikalikan 2X. 468 kita tulis ulang, kemudian 4X dikalikan 3X di sini hasilnya adalah 12X pangkat 2. Ditambah dengan 4X dikali 2X berarti 8X pangkat 2. Kemudian 3X dikalikan 2X hasilnya 6X pangkat 2. 468 kita tulis ulang. Yang di dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 26X pangkat 2. 468 kita tulis ulang. 2 dikalikan dengan 26 hasilnya adalah 52X pangkat 2. Berarti untuk mencari X pangkat 2 caranya adalah 468 dibagi 52. Hasilnya adalah 9. Berarti nilai X adalah akar dari 9 sama dengan 3. Berarti di sini kita bisa mencari panjang, lebar, dan tingginya karena nilai X sudah kita temukan. Panjangnya yaitu 4X, berarti 4 kalikan 3 sama dengan 12. Kemudian lebarnya 3X, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian tingginya 2X, X-nya kita ganti 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga volumenya bisa kita cari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 12 kali 9 kali 6 hasilnya adalah 648 cm kubik. Jawabannya B. Nomor 33. Volume balok yang mempunyai luas sisi masing-masing 150 cm persegi, 120 cm persegi, dan 80 cm persegi adalah. Ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya, panjang, lebar, dan tinggi. Dari informasi di soal, diketahui L1 150, L2 120, dan L3 adalah 80. Anggap saja L1 itu adalah perkalian dari panjang kali lebar, L2 itu adalah lebar kali tinggi, dan L3 adalah panjang kali tinggi. Kalau semuanya ini, ketiga-tiganya kita gabungkan dengan cara dikali, berarti L1 kali L2 kali L3 sama dengan 150 kali 120 kali 80. L1 kita ganti P kali L, kemudian L2 kita ganti L kali T, L3 kita ganti P kali T. 150 kali 120 kali 80 hasilnya adalah 1.440.000. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri ya, P-nya ada double, L-nya ada double, T-nya ada double, sehingga kita bisa tulis P kali L kali T dipangkatkan 2 sama dengan 1.440.000. Kalau kuadratnya kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk akar, berarti yang di sebelah kiri tinggal P kali L kali T, kemudian yang sebelah kanan berubah menjadi akar dari 1.440.000. P kali L kali T ini adalah rumus dari volume. Maka akar dari 1.440.000 adalah 1.200. Jawabannya adalah poin C. Nomor 34. Luas permukaan kubus yang memiliki volume 343 cm kubik adalah, berarti kita uraikan dari volume ya, yang besarnya 343. Rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3.
Berarti untuk mencari rusuknya tinggal akar pangkat 3 dari 343, hasilnya adalah 7 cm. Maka luas permukaan kubus bisa dicari dengan cara 6 dikalikan rusuk pangkat 2. Rusuknya 7 berarti kita ganti 7 pangkat 2. Nilai dari 7 pangkat 2 adalah 49. Kalau dikalikan 6 berarti hasilnya adalah 294. Jawabannya D. Nomor 35. Gambar berikut menunjukkan sebuah kolam berukuran lebar 5 meter dan panjang 12 meter. Kedalaman air mulai dari 1 meter kemudian bertambah sampai 1,8 meter. Volume kolam itu adalah, karena di sini alasnya berbentuk trapesium, jadi alasnya bukan yang persegi panjang ini ya, tapi alasnya adalah trapesium, maka kita akan menggunakan rumus trapesium pada saat menguraikan rumus volumenya, yaitu luas trapesium dikalikan dengan tinggi prismanya. Jadi ini adalah bangun prisma ya. Luas trapesium diperoleh dengan cara A tambah B dikalikan T bagi 2, dikalikan tinggi prismanya adalah 5 meter. Jadi 5 meter itu sebagai tinggi prismanya. Kemudian A ditambah B berarti 1 meter ditambah 1,8 meter dikalikan T 12, kemudian dibagi 2 dan dikalikan tinggi prismanya 5. Dari mana T-nya kita dapat 12? Nah, prosesnya seperti ini ya. Perhatikan garis merah ini. Garis miring ini panjangnya 12 meter, kemudian yang bagian kecil ini panjangnya adalah 0,8 meter, karena di sini sudah ada 1 meter ya. Harus sesuai dengan 1,8 meter. Kemudian untuk mencari tinggi atau garis merah ini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. T pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 dikurangi 0,8 pangkat 2. 144 dikurangi 0,64, hasilnya adalah 143,36. Kemudian T diperoleh dengan cara akar dari 143,36, hasilnya adalah 11,97. Karena di sini bentuknya desimal, kita bulatkan menjadi 12 ya. Maka di sini T-nya adalah 12. Jadi prosesnya diperoleh dengan cara berikut ini. 1 ditambah 1,8 hasilnya adalah 2,8 dikalikan 12, kemudian dibagi 2 dan dikalikan 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2,8 dikalikan 6 dikalikan 5 hasilnya adalah 84 meter pangkat 3. Karena pada jawaban ingin dijadikan bentuk liter, maka harus dikalikan 1000 ya. Maka jawabannya adalah 84.000 liter. Jawabannya C. Nomor 36. Volume limas yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku adalah 960 cm3. Jika panjang sisi siku-siku segitiga tersebut 12 cm dan 16 cm, maka tinggi limas itu adalah. Ilustrasi dari gambar nomor 36 ini kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari informasi volumenya yang besarnya 960. Rumus volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas yang berbentuknya segitiga dikalikan tinggi limas sama dengan 960. Rumus luas alas adalah setengah dikalikan alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah 12, kemudian tingginya adalah 16. 12 kalau kita bagi 3 hasilnya 4, 16 dibagi 2 hasilnya 8, 4 kali 8 dikalikan T berarti 32 dikalikan T sama dengan 960. Berarti T-nya sama dengan 960 dibagi 32 hasilnya adalah 30 cm. T yang dimaksud di sini adalah tinggi limasnya. Maka jawabannya adalah poin A. Nomor 37. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika volume limas tersebut adalah 400 cm3, maka luas permukaan limas adalah, kita uraikan dari rumus volumenya ya. Rumus volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Ingat, luas alasnya berbentuk persegi, berarti berasal dari perkalian 10 kali 10. Kedua nol ini bisa kita coret dengan ini. Kemudian 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi perkalian, sehingga T sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Kemudian selanjutnya untuk mencari luas kita butuh tinggi sisi tegaknya. Kalau panjang AB 10 berarti separuhnya adalah 5, maka tinggi sisi tegaknya bisa kita cari dengan teorema Pythagoras, yaitu T pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 144 ditambah 25 hasilnya 169, maka tinggi dari sisi tegaknya
diperoleh dengan cara akar dari 169 sama dengan 13 cm. Maka, luas permukaan limas bisa kita cari dengan rumus LA, luas alasnya ditambah 4 kali luas segitiga sebagai sisi tegaknya. Luas alasnya adalah 10 kali 10, kemudian luas segitiganya kita tulis alas 10 kali tingginya 13 dibagi 2, kemudian dikalikan 4. 10 kali 10 hasilnya adalah 100, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dikalikan 10 20, dikalikan 13 berarti 260. Kalau kita jumlahkan dengan 100 berarti hasilnya adalah 360 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 38, peluang muncul mata dadu prima ganjil dari sebuah dadu yang dilambungkan sekali adalah, kita tahu sisi pada mata dadu ada 6, dan kita tahu bilangan prima yang ganjil pada mata dadu hanya 3 dan 5, berarti 2 dari 6. Maka peluangnya bisa kita tulis 2/6, kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/3. Maka jawabannya D. Nomor 39, dua dadu dilambungkan bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 adalah, ilustrasi dari dua dadu yang dilambungkan kita kombinasikan dari tabel ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu yang berjumlah 6. Berarti kita pilih 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, dan 1,5. Berarti hanya ada 5 dari total 36. Sehingga peluangnya kita tulis 5/36. Jawabannya B. Nomor 40, 3 uang logam dilambungkan bersamaan sebanyak 32 kali. Frekuensi harapan muncul ketiganya gambar adalah, untuk mengetahui ruang sampel dari 3 uang logam, sudah kita sajikan dalam bentuk ilustrasi berikut ini. A kita pasangkan dengan AA, berarti triple A, kemudian AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan triple G. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul ketiganya gambar. Berarti hanya ada 1 dari 8 ya. Sehingga frekuensi harapannya bisa diperoleh dengan peluangnya, yaitu 1/8 dikalikan dengan banyak lemparan atau banyak percobaan, yaitu 32 kali. 32 dibagi 8 hasilnya 4, dikalikan 1 berarti tetap 4 kali. Maka jawabannya poin A. Baik teman-teman sekalian, itu dari pembahasan nomor 21 sampai 40 pada latihan ulangan akhir semester genap. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.